wabarakatuh. Sahabat Nasiah, berjumpa kembali bersama kita di Bina Bincang NA. Masih bersama kita berdua di sini dengan saya Sigi Virgo dan dengan Yunda Umi Latifah. Spesial hari ini adalah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hari ini spesial sekali karena kita akan kedatangan tamu dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Malang dengan Organisasi Otonom Muhammadiyah. Siapa mereka? Mari kita simak bersama. Baiklah sahabat Nasiah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kita akan kedatangan tamu-tamu spesial dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Malang. Mari kita berkenalan langsung dengan para tamu-tamu spesial kita. Monggo nanti bisa perkenalkan diri dan sebagai apa di ortom masing-masing. Bisa dimulai dengan Ramanda Hamzah, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramanda Hamzah sebagai Ketua Keluarga Gerakan Panduan Hizbul Waton Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Prasojo. Di sini saya mewakili Ketua Umum Mas Ahsanul Huda dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sholihul Nur Jahidin dari Tapak Suci sebagai anggota dari divisi anggota wasit juri di Tapak Suci Pimda 229 Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Damar Rafisya. Saya mewakili, saya Ketua Umum dari Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dari Ketua Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Malang. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenalan. Kemudian mungkin langsung saja langsung ke pertanyaan karena spesial kemerdekaan, tentu untuk pertanyaan tidak jauh-jauh dari hari kemerdekaan. Oke. Bagaimana teman-teman ini melihat perkembangan Indonesia sejak merdeka hingga sekarang dari sudut pandang gerakan organisasi? Nah, monggo mungkin bisa dari sebelah sini, nanti bisa dijawab bergantian. Oke, terima kasih. Menurut kami dari Nasyatul Aisyah, gerakan organisasi sejak kemerdekaan hingga saat ini cukup berkembang pesat. Dilihat dari bagaimana organisasi-organisasi baru bermunculan. Kemudian kalau dari sisi organisasi Muhammadiyah sendiri, kita lihat gerakan setiap ortom itu semakin banyak dan semakin inovatif, juga semakin banyak ragamnya. Mulai dari kalau di Nasyatul Aisyah itu ada Pasmina sekarang yang itu menyasar posyandu untuk remaja-remaja untuk mengatasi stunting, pernikahan dini, kemudian perceraian di angka usia muda, seperti itu. Baik, kalau dari PM sendiri sebenarnya perkembangan kemerdekaan dari masa ke masa tentunya sangat beragam, karena dari awal sendiri bahkan sebelum Indonesia merdeka, organisasi ini merupakan salah satu tonggak penting yang ada di Indonesia, baik itu dari sudut pemuda maupun dari golongan-golongan tua pada waktu itu. Bahkan ketika pasca kemerdekaan 1947 itu ada suatu perkumpulan mahasiswa, himpunan mahasiswa Islam itu merupakan salah satu organisasi yang juga mengusung kemerdekaan dan juga mendukung adanya kemerdekaan. Gitu kurang lebih. Kalau dari Tapak Suci sendiri, kalau dari sudut perguruan, banyak sekali karena di Indonesia ini kan apalagi pencak silat ya, karena tradisi Indonesia juga banyak sekali perguruan-perguruan. Namun dari perkembangan ke perkembangan kan anggotanya juga resmi, diresmikan dan di bawah organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, tentunya harapannya dari perguruan nanti juga akan semakin berkembang tentunya, khususnya di Tapak Suci. Itu mungkin dari kami. Baik, kalau dari kami, dari Pemuda Muhammadiyah, kami melihat perkembangan daripada Indonesia, kemerdekaan ini tidak lepas dari peran penting daripada Muhammadiyah itu sendiri. Karena tidak bisa kita lepaskan, tadi sudah dibahas bahwasanya memang kalau kita melihat umur, secara umur Muhammadiyah jauh lebih tua daripada umur Republik, dan itu nggak bisa dipungkiri, itu adalah fakta sejarah. Dan oleh karena itu memang penting bagi organisasi seperti kita ini
terus mengawal bagaimana perkembangan kemerdekaan, terutama di sini adalah masyarakat Indonesia ya, dari tahun ke tahun supaya jauh lebih baik, terutama dalam kesejahteraan, dalam hal ini pendidikan, kesehatan, ya, dan kesejahteraan itu sendiri, seperti itu. Oke, kalau dari kami melihat bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari peran penting dari Muhammadiyah sebenarnya ya. Karena tokoh-tokoh yang begitu terlibat dalam kemerdekaan, misalnya sebagai contoh adalah Ki Bagus Hudikusumo sebagai salah satu tokoh pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya, itu merupakan satu momentum yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan ya. Kemudian yang kedua adalah kaitannya juga di Hizbul Wathan sendiri juga tidak lepas dari peran Jenderal Sudirman ya, yang mana bahwa Hizbul Wathan itu kan sebenarnya salah satunya tujuan didirikan adalah bagaimana sebagai sarana untuk bela negara saat itu ya, bela negara, sehingga perkembangan organisasi baik itu sebelum pernikahan dan masa kemerdekaan itu sebenarnya tidak lepas dari peran besar Muhammadiyah. Mungkin itu dari kami. Baiklah. Untuk ini kan begitu beragam ya organisasi otonom kita di Muhammadiyah. Bagaimana peran organisasi masing-masing nih dalam, setelah tadi menjelaskan bagaimana kemerdekaan, bagaimana untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri menurut peran masing-masing organisasi dari organisasi otonom Muhammadiyah. Monggo bisa mungkin dimulai dari Ramanda Hamzah kemudian sampai ke sana. Oke, jadi seperti awal tadi saya katakan bahwa Hizbul Wathan itu didirikan tahun 1918 ya. Jadi satu organisasi yang memang sebenarnya juga, atau dalam hal ini Urtum itu ya cukup tua ya. Memang dalam perkembangannya pada masa pemerintahan itu Orde Baru dengan adanya asas tunggal, termasuk juga kepanduan yang hanya satu itu akhirnya kemudian dibekukan, barulah kemudian bangkit kembali tahun 1999 ya, tahun 2000 sudah mulai bangkit kembali. Nah, di sini sebenarnya ada satu kalau kita lihat gimana fungsi HW sendiri ya, fungsi waktu itu sebenarnya kan sebagai bentuk atau model pendidikan non formal ya. Jadi satu pendidikan non formal, sehingga kalau di dalam sekolah itu masuk ekstrakurikuler itu adalah sebagai sarana yang paling efektif ya untuk pembinaan pengkaderan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah sebagai latihan ya, persemaian jiwa dalam bela negara ya. Sehingga inilah kemudian tadi awal bahwa perkembangan Hizbul Wathan itu sebenarnya juga sebagai kader, di samping pengembangan kader sebenarnya bela negara itu ya, sehingga dalam menyiapkan generasi ya, muda ya, yang bagaimana cinta negara ya, makanya sesuai dengan namanya Hizbul Wathan itu kan, cinta tanah air gitu ya, sehingga rela berkorban demi negara, artinya ya bela negara itu bagaimana yang ditanamkan oleh Jenderal Sudirman ya. Saat itu kan banyak tokoh-tokoh yang katakanlah sudah menyerah lah gitu ya, tapi Jenderal Sudirman sendiri ya tidak menyerah, bahkan kemudian dengan perlawanan yang model gerilya itulah kemudian menyebabkan Belanda saat itu kan cukup kewalahan ya, cukup kewalahan. Nah, sifat semangat inilah sebenarnya yang perlu ditanamkan di dalam anak-anak muda sekarang ini ya. Mungkin di samping itu kan juga nilai-nilai keislaman, kemuhammadiyahan itu juga tidak lepas dari perkaderan di Hizbul Wathan. Mungkin ini dari kami Mbak Sigi. Oh iya,
siap Ramanda. Mungkin apa namanya lebih ke bela negara dan lain sebagainya, itu adalah peran-peran HW untuk Indonesia begitu gitu. Monggo mungkin bisa dari Kanda. Kalau dari kami, dari pemuda, ini sama, kembali lagi refleksi kami adalah tujuan dari didirikannya Pemuda Muhammadiyah, yaitu pada tanggal 2 Mei 1931, kalau nggak salah, atau 32, yang mana tujuannya saat itu adalah menghimpun, kemudian juga membina, dan juga menggerakkan. Karena memang di sini kami melihat, kalau mengacu pada sejarah, para pengawal daripada organisasi Muhammadiyah melihat bahwasanya potensi daripada pemuda ini cukup besar. Sumbangsihnya, baik itu pemikirannya, kemudian tenaganya, energi lain sebagainya, yang mana itu bisa mengantarkan atau menjadi potensi besar saat itu untuk bisa membawa Indonesia merdeka. Oleh karena itu, kalau kami dari pemuda sendiri tetap mengacu pada 4 pilar, yaitu tentang Islam, kemudian ada keilmuan, kemudian ada lagi kewirausahaan, dan yang terakhir adalah politik. Jadi di sini kami tetap mengacu pada 4 pilar dengan semangat, yaitu fastabiqul khairat. Tapi sama juga tadi, yaitu bagaimana mencetak kader umat, kader Islam yang berwawasan luas, kemudian fleksibel ya, inovatif, dan juga mengacu pada Islam berkemajuan. Untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas begitu ya. Monggo. Siap, monggo untuk Kanda. Iya, menanggapi dari beliau berdua juga, mungkin kita tujuannya sama ya, untuk apalagi di HW gitu. Sama, pendidikan, peranan kita juga seperti itu. Cuman ada di Tapak Suci ini ada sebuah penekanan bahwa kita ini selain bina keilmuan gitu, bina keilmuan, kita juga ada bina mental, bina raga, ya, seperti itu. Nah, selain itu kita kembali kepada sejarah awal berdirinya Tapak Suci. Ketika tahun 1925 itu, kalau nggak salah itu Jenderal Sudirman termasuk dari 3 murid pelopor pendiri dari perguruan di Kauman. Salah satu pelopor pendiri dari Kauman juga. Pada waktu itu, jadi Jenderal Sudirman itu masuk juga orang Tapak Suci. Setelah itu bergerak di Hizbul Waton dan menjadi panglima besar di Indonesia tanah. Jadi peran-peran dari kita sebenarnya juga sangat besar untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Mungkin itu dari kami. Baik. Kalau dari IPM sendiri sebenarnya sesuai dengan namanya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pelajar pasti fungsi utamanya atau tugas utamanya adalah belajar. Yang mana belajar ini adalah salah satu hal yang juga tercantum pada Undang-Undang Dasar, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang IPM tidak bergerak secara langsung dalam ranah pendidikan kepada muridnya, namun IPM sebagai salah satu alternatif atau salah satu organisasi yang juga mendukung hal tersebut. Karena memang di profil Ikatan Pelajar Muhammadiyah, salah satunya adalah di samping dakwah Islam, juga ada gerakan keilmuan. Nah, gerakan keilmuan ini merupakan salah satu hal yang dibutuhkan, terutama pada saat ini, yang mana tahun 2045 nanti Indonesia akan menghadapi generasi emas. Nah, orang-orang yang nantinya akan mengisi pada generasi emas atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah orang-orang yang saat ini duduk di bangku SMA, SMP, atau bahkan yang sudah kuliah, itu adalah orang-orang yang akan mengisi nantinya. Jadi, peran-peran kami adalah untuk mengisi pos-pos tersebut, sehingga nantinya ketika Indonesia telah menghadapi pada fase tersebut, Indonesia pemuda dan juga warga-warganya telah siap dalam menghadapi hal tersebut. Gitu, Oke, baik. Kalau dari Nasyatul Aisyah sendiri, dari kami itu sudah menyiapkan gerakan-gerakan yang itu menyasar pada remaja-remaja, yang mana di era digital ini kita sudah mulai merambah
channel-channel YouTube seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Jadi karena dakwah itu bukan hanya secara online, sekarang itu virtual sudah sangat diminati, bahkan mungkin lebih diminati untuk era saat ini. Jadi kita sudah mulai menyiapkan dakwah-dakwah ataupun gerakan-gerakan itu lewat media digital. Kemudian untuk menyiapkan remaja yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu tentang Pasmina, pelayanan sehat remaja milik Nasyatul Aisyah. Nah, itu harapan kami dengan adanya Pasmina itu kita akan lebih bisa menyiapkan remaja menghadapi masa depan, terutama kalau perempuan itu yaitu dalam dunia rumah tangga. Jadi nanti secara kesehatan itu sudah terperhatikan. Harapannya ketika itu sudah tuntas, kita bisa bergerak di organisasi dan di yang lain seperti itu. Terus kemudian untuk program kita selanjutnya yaitu program Pasmina Goes to School. Nanti mungkin bisa kita kolaborasi dengan adik-adik IPM ya, supaya nanti kita bisa tepat sasaran, remajanya sudah sehat, sudah bermutu, kemudian nanti mencapai usia Muhammadiyah dan Aisyah itu sudah siap berperan aktif di Indonesia. Harapannya seperti itu. Sangat luar biasa paparan dari semua narasumber di sini bahwa organisasi otonom Muhammadiyah itu sungguh lengkap ya tadi, mulai dari bela negara, mulai dari pemuda yang bisa 4 pilar dengan politik dan lain sebagainya. Insya Allah akan mengisi Indonesia ini dengan luar biasa. Bisa saling mengisi. Betul sekali. Saling melengkapi ya, betul sekali. Ada pendekarnya juga. Saling mengisi. Iya, betul. Oke. Berbicara tentang kemerdekaan. Nah, ini kita kembali ke ortom. Ya. Apakah ada kira-kira yang kita rasa belum merdeka dari ortom kita ini? Mungkin dari segi finansial atau dari segi pergerakan atau yang lain, apakah masih ada kira-kira yang belum merdeka seperti itu? Kalau ada, kira-kira apa? Oke, kita acak aja ya. Iya, boleh. Mungkin dari Kakanda Pemuda dulu. Apakah ada yang mungkin dari yang belum dirasa belum merdeka gitu dari pergerakan gitu? Kami rasa kalau dari pemuda sendiri sudah merdeka ya kalau dari ini. Hanya saja memang yang kami perjuangkan adalah bagaimana kemudian saat kami melihat masyarakat Indonesia di sini yang mungkin setiap tahun kita merayakan kemerdekaan, tapi secara batin ya lain sebagainya mungkin yang belum merdeka, sehingga itu yang sebenarnya kami perjuangkan gitu. Tapi kalau Muhammad di internal kami insya Allah sudah merdeka lah. Tidak ada lagi kesulitan atau ini ya insya Allah nggak ada. Mungkin izin istri kali Kanda. Wah. Iya, ini bisa jadi. Sejauh ini aman. Alhamdulillah. Mungkin dari Ramanda Amsah, monggo. Sebenarnya ya merdeka ya, tetap merdeka. Yang namanya ortum itu memang ya merdeka total karena namanya saya ortum ya, jadi masih ada keterkaitan dengan organisasi yang di belakangnya. Hanya bedanya kan kita bisa mengatur rumah tangga sendiri, mau ini ya. Berbicara tentang ini makanya sebenarnya dalam mengisi kemerdekaan itu kami sebenarnya menginginkan bahwa ya dari mulai dari tingkat atfal sampai dengan tingkat pendidikan menengah itu siswa punya kebebasan berekspresi ya. Jadi kemerdekaan itu maknanya ya kebebasan berekspresi ya. Ya mau mengembangkan apa ya, karena itulah kemandirian, kemudian kreativitas, kemudian cinta tanah air itulah yang kemudian sebenarnya perlu kita tumbuhkan ke dalam jiwa generasi muda, generasi milenial Kalau saya itu sudah generasi bukan lagi generasi milenial sudah. Jadi itu sebenarnya yang mana kemerdekaan itu ya bagaimana bisa berekspresi, bisa mengembangkan diri ya. Kemudian karena itulah
kedisiplinan, kemudian itu penting di dalam memaknai kemerdekaan ini. Jadi mungkin itu dari kami ya. Berarti kemerdekaan untuk berekspresi dan sebagainya yang masih harus diperjuangkan gitu ya. Dari kecil apalagi ya. Kemudian dari Yunda Nasiah nih, gimana ini siap. kira-kira ini? Kalau dari Nasiah sendiri, mungkin secara garis besar sudah, alhamdulillah sudah merdeka, sudah didukung banyak pihak. Namun ada beberapa kendala yang mungkin itu karena sekali lagi ya di Indonesia ini perempuan itu tidak bisa seleluasa kaum Adam ya ketika bergerak. Banyak masih kita temui teman-teman kita Nasiah itu masih menggunakan alasan tidak dapat izin suami, tidak dapat izin orang tua gitu. Jadi itu masih sangat masih sangat banyak alasan-alasan itu digunakan. Jadi mungkin untuk memerdekakan persepsi, memerdekakan mindset teman-teman dari Nasihatul Aisyah bahwa gerakan Nasiah ini adalah gerakan yang sangat-sangat positif begitu, karena setiap kegiatan yang kami lakukan itu insya Allah bermakna untuk memakmurkan atau mensejahterakan lingkungan maupun masyarakat di sekitar kita. Jadi tidak perlu lagi kita kemudian takut atau malu-malu lagi ketika kita izin, saya mau ada kegiatan NA seperti itu. Jadi tidak perlu lagi takut-takut seperti itu, tapi harus dengan bangga gitu menyampaikan bahwa saya mau melakukan ini loh, posyandu remaja saya sebagai petugas ini gitu. Jadi itu saya rasa perlu untuk lebih diperjuangkan, lebih dimerdekakan lagi pikiran-pikiran tentang bahwasanya bernasiah itu tidak keren gitu. Jadi kita di Kabupaten Malang ini insya Allah akan memperjuangkan supaya bendera Nasihatul Aisyah itu berkibar dengan gagah begitu. Oke, berarti mungkin bagi Yunda-Yunda yang belum menikah bisa ada saran mungkin nanti nyarinya ada kakada saja biar diizinkan gitu ya. Betul. Oke, baik dari Kakanda Tapasuci mungkin. Baik, kalau dari sisi kami, ya tentunya kami sudah merasa merdeka dengan banyak sekali dukungan-dukungan. Terutama kami kan sering dalam kegiatan melibatkan ibunda, ya. Sering juga melibatkan Kakanda juga, Ayunda juga. Sering kami melibatkan. Hanya saja mungkin gini, dalam di perguruan sendiri, gitu. Misalnya, mungkin kita ini kan di Tapak Suci ini kan dalam kontestasi prestasi mungkin ya, dari kontestasi prestasi kita mungkin harus lebih semangat lagi gitu, harus lebih semangat lagi, apalagi event-event SEA Games, event SEA Games supaya banyak dari putra-putra daerah, putra-putra Tapak Suci bisa berkibar juga namanya, mengharumkan nama perguruan. Saya rasa selain itu juga teman-teman ini juga bisa sering-sering lah latihan, datang latihan lah, sering-sering datang latihan, update ilmu gitu kan. Berarti bisa kita jadwalkan untuk data Tapak Suci ya. Siap. Nah, supaya juga ini bisa membantu membesarkan juga nama Muhammadiyah di kancah internasional, kancah nasional juga, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir dari IPM yang mungkin lingkupnya masih sekolah. Nah, lingkupnya masih sekolah kan masih banyak peraturan juga dari sekolah. Nah, ini kira-kira gimana? Sebenarnya dari IPM sendiri memang yang benar kata yang sampaikan tadi, bahwasanya IPM memang secara administratif sudah otonom atau sudah merdeka ya. Namun bukan permasalahan ya, memang fakta di lapangan adalah masih banyak teman-teman yang belum diizinkan orang tuanya ketika ada kegiatan IPM. Kemudian juga terkait, ya mungkin ini sudah menjadi suatu permasalahan secara umum lah ya, terkait finansial, karena kami juga masih pelajar, masih sekolah, yang artinya uang masih dari orang tua, itu artinya menjadi suatu problematika tersendiri bagi kami di pelajar. Dan namun secara garis besar, secara gerakan, insya Allah dari IPM sendiri sudah kami rasakan sudah cukup merdeka, karena dari gerakan IPM sendiri sudah memiliki tiga pilar,
yakni pencerdasan, pembebasan dan juga pemberdayaan. Nah, pilar kedua ya pembebasan itu kan merupakan salah satu bentuk kemerdekaan daripada IPM itu sendiri. Dapat berekspresi, dapat berkegiatan dimanapun, bahkan kami juga, teman-teman kami, kader-kader kami juga banyak yang berproses di organisasi lain, di luar Muhammadiyah maupun di dalam Ortom sendiri, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan daripada IPM itu sendiri. Kurang lebih begitu. Baik, ternyata banyak juga dan bermacam-macam sekali ya. Kendala-kendala mungkin itu masuk kendala mungkin ya itu tadi. Betul. Nah, alhamdulillah ya, garis besarnya semua organisasi otonom kita ternyata sangat merdeka. Terlebih dari hanya kecil-kecil tadi. Nah, bagaimana sih cara mencikapi untuk yang tadi sedikit-sedikit itu, mungkin bagaimana cara mengatasi dan bagaimana untuk mengisi kemerdekaan ini melalui ortom-ortom gini. Mungkin seandainya butuh nih bantuan ayahanda atau ibunda untuk membantu masalah sedikit-sedikit yang dirasa tadi masih untuk menyempurnakan kemerdekaan tadi, itu seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Yunda Mimin dulu, mungkin dari sebelah sana, biar enggak dari sebelah Ramanda bisa saja. Nanti sok nanti kok saya lagi duluan gitu. Iya betul, saya begitu. Ya, terima kasih. Jadi dari Nasihatul sendiri sebenarnya untuk mengisi atau mengatasi apa sih yang belum merdeka itu tadi, yaitu dengan mungkin kita lebih memasifkan gerakan-gerakan positif kita, terutama gerakan-gerakan yang eksternal itu supaya dilihat oleh masyarakat sebagai gerakan yang sebagai gerakan yang keren, sehingga remaja-remaja putri di luar sana tertarik untuk bernasiah. Kemudian setelah ada ketertarikan itu, harapannya nanti orang tua juga akan membuka izin, membuka pikiran, membuka matanya bahwasanya oh ternyata kalau anak saya itu bernasiah itu nanti ketika dewasa akan begini gitu. Termasuk mungkin kita akan mengundang, misalkan ada seminar, mengundang alumni NA maksudnya yang sudah di Aisyah, kemudian sudah banyak berperan di masyarakat, supaya nanti kita bisa memberikan contoh, ini loh kalau sudah di Nasiah ketika di Aisyah itu jauh lebih hebat gitu, karena pengkaderan itu sudah dimatangkan di Nasiah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah membuktikan nih gerak kita, kepositifan kita di luar itu tidak hanya berdampak pada otom kita masing-masing ya, tapi lebih luas untuk menyeluruh ke umum gitu ya Yunda. Luar biasa. Semoga nanti bisa ibunda atau ayahanda monggo dengan membantu kita untuk memasukkan anak-anaknya ke kader-kader otom-otom yang ada. Nah, itu harapannya kan seperti itu. Dan seperti itu. Bagaimana mungkin menurut Adinda ini PM ini gimana? Untuk kemerdekaan sendiri sebenarnya yang disampaikan tadi ya, kemerdekaan sudah dapat kami raih, namun bagaimana caranya kami dapat lebih menyempurnakan kemerdekaan tersebut. Tentu kami, terutama di PDIPM Kabupaten Malang, telah menyusun beberapa rancangan supaya IPM ini dapat lebih bergerak, melebarkan sayapnya lagi, yakni dengan kami lebih menyasar kepada masyarakat luas, karena tagline kami pada periode ini adalah berdaya bersama, yang mana berdaya sendiri adalah salah satu pilar tadi. Kemudian bersama yang kami maksud adalah inklusivitas atau bergerak atau berdaya secara komprehensif, secara meluas, tidak hanya kepada ortom, tidak hanya kepada teman-teman yang ada di PM, namun kami juga berusaha reach out atau melibatkan banyak elemen masyarakat, baik itu yang di dalam Muhammadiyah maupun luar Muhammadiyah. Nah, itu ketika nantinya hal tersebut telah dapat kami laksanakan, insya Allah IPM sendiri dapat lebih terkenal, lebih dapat dikenal di mata masyarakat, dan itu merupakan salah satu pintu awal, pintu masuk perkaderan bagi teman-teman yang pelajar untuk pada akhirnya dapat berproses dan berjuang bersama di Muhammadiyah. Itu kurang lebih. Luar biasa. Semangat para pelajar Pelajar Indonesia. Mungkin dari Kanda Tapak Suci ini, bagaimana kan kalau Tapak Suci lebih berhubungan dengan fisik nih. Nah, bagaimana mungkin harapan-harapannya mungkin kader-kader muda ini, biasanya kalau orang tua, Tapak Suci dulu lah nanti begini-begini. Nah, bagaimana? Iya, ini juga termasuk tantangan bagi kita. Tantangan karena sebenarnya bela diri ini kan olahraga sebenarnya. Mengolahraga, olah fisik, dan hasil akhirnya adalah sehat. Hasil akhirnya sehat.
nilai plusnya kita bisa membela diri gitu. Ketika terjadi sesuatu di jalan atau terjadi sesuatu pada diri kita yang tidak kita ketahui. Dengan setidaknya kita memiliki bekal. Nah, terkait dengan prestasi yang saya sampaikan di awal, sebenarnya di kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk mendukung itu. Cuman bagaimana hal ini bisa lebih progresif lagi, lebih tajam lagi ke arah sana, supaya ada kader-kader, terutama kader dari Kabupaten Malang ya, bisa muncul di Asian Games gitu. Muncul di Asian Games. Nah, nama mengharumkan Kabupaten Malang. Harapannya seperti itu. Ya, yang ketiga, ya mohon dukungan dari teman-teman semuanya, apalagi ayahanda ibunda kita ya. Supaya ya terutama ini penting. Penting itu ya, penting. Terutama dari ayahanda dan ibunda kita. Karena apa ya? Kita ini sudah mencoba langkah lebih jauh ternyata ada lagi kendala gitu. Di tengah-tengah ada lagi supaya apa ya? Bisa membantu untuk mencepat lebih ini, jalannya lebih tajam lagi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Harapannya sungguh luar biasa ini, bisa membawa Kabupaten Malang ke kancah internasional begitu ya, untuk mengharumkan Muhammadiyah dan bangsa Indonesia tentunya. Bagaimana kalau untuk Kanda Pemuda? Kalau untuk dari pemuda sendiri, tetap acuan kami adalah 4 pilar pemuda itu tadi, tentang keislaman, keilmuan, kewirausahaan, dan juga tentang politik. Sehingga kedepannya ini yang sedang kami lakukan di pemuda adalah bagaimana pertama mencari kader, hampir sama. Betul. Kami Itu adalah tugas utama kita ya. Untuk periode ini kami berusaha untuk mencari kader lebih banyak lagi, terutama di beberapa kabupaten, terutama di Malang Selatan itu yang memang masih minim kadernya di sana seperti itu. Dan kedepannya memang harapan kami adalah bagaimana kemudian kader-kader tersebut dapat kami mobilisasi, terutama dalam ideologi naungan Muhammadiyah, yaitu tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Luar biasa, mungkin dari sisi politik pemuda ini ya, tadi sudah dinotif oleh Mas, kalau untuk Malang Selatan ya, mungkin nanti ayahanda PCM di sana bisa bergerak membantu pemuda untuk mencarikan kader di sana, dengan harapannya nanti kader-kader kita ini menempati posisi-posisi di politik sehingga kita bisa bergerak lebih baik lagi. Terakhir nih, bagaimana menurut Ramanda Hamzah, monggo. Sebenarnya untuk kader atau katakanlah potensi di Malang sebenarnya sangat besar. Kalau kita lihat itu potensinya sangat besar. Tadi seperti mungkin sekolah saja kita lihat, SMK saja 9. Iya. SMK saja sudah belum SMA-nya, belum SMP-nya, ya, SD-nya, sampai ke TK. Nah itu sebenarnya potensi yang cukup besar untuk bisa kita kembangkan. Kemudian yang kedua memang ya ada beberapa kendala, ya salah satunya nanti faktor geografis ya. Malang memang tidak bisa dilepas faktor geografis. Nah, tapi jadi di antara ada kendala itu di balik kendala mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil. Nah, itulah sebenarnya yang perlu kita kembangkan, karena itu di suatu Kabupaten Malang itu menginginkan bahwa ya hal itu memang bisa benar-benar terlaksana di sekolah-sekolah. Walaupun sudah secara peraturannya sudah jelas ya. Tata suci, PM dan HW itu sudah harus ada setelah di sekolah. Ya kami sebenarnya masih akan raker sebenarnya ini. Iya. Karena baru aja dilantik ya. Selamat. Kemarin. Kita menginginkan bahwa Malang ini bisa bangkit kembali, karena sejak dilantik, dulu saya masih ingat di mana itu, di Wakil itu sekitar tahun 2000-an. Ini pakai ini ya, pakai ini. Pelatihan pertama itu memang jadi katakanlah ya hampir 9 tahun 10 tahun ini kan Pak, kita sebenarnya ingin HW ini benar-benar
bangkit, kembang, ya kita masih juga akan coba bagaimana formula itu ya. Betul. Paling tidak kita sudah punya beberapa apa ya rancangan ya, paling tidak ya untuk bisa mengajarkan ya jambore. Ya, jambore. Jambore kan dari itu siapa saja. Oh iya. Dari PM juga bisa. Masya Allah, siap. Lalu dia nanti bahwa di apa di Indonesia kan tidak hanya panggil kan tidak hanya AW tapi juga ada pramuka. Jadi mudah-mudahan tidak tantangan besar bagi kita semua. Ini ya doa semuanya lah. Insya Allah. Sinergitas. Ya, betul. Karena memang sebenarnya dialami banyak semuanya karena ada COVID itu jadi semua kegiatan itu vakum gitu ya. Karena semua online. Insya Allah semangat baru Ramadan di Siap. Kabupaten Malang kita bisa bersinergi nih. Betul. Mungkin kemah bareng gitu ya. Boleh, AMM. Siap. Ah, mantap itu, mantap. Ini kan tidak hanya kabupaten, mungkin di kota, Himalaya lah. Ah, siap. Betul. Walaupun itu mungkin apa baik PM, jambore PM, ada PM ada. Jambore. Belum ada. Boleh. Kan rekaman dari. Nanti kita Kita disiapkan ya. Siap. Dan lalu juga dari pemuda. Pemuda. NA sudah bisa ya. Bisa. Bisa banget. Nggak mau ketinggalan kita. Jangan lupa Jangan isi. ditinggal. Oh ya, betul. Soalnya menginap ya kan. Satu rumah lah. Iya. asalkan kita bersinergi, insya Allah ya apapun kendalanya kita bisa bersama begitu. Makanya dari awal tadi kan kita prosesnya besar. Ya. Dan luasnya daerah, sekolah-sekolah itu bisa jadi apa? Luasnya di kantor. Jadi karena dari katakanlah 9 SMK itu ya mungkin 800 ribuan. Iya. Oke itu. Oh, iya. Siap. Terima kasih Ramanda. Alhamdulillah itu tadi ya semua harapannya untuk mengisi kemerdekaan versi ortom kita nih Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Malang, dan juga harapan-harapan kepada ayahanda dan ibunda Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Malang, semoga nanti bisa diterima dengan baik dan dicarikan solusi bareng-bareng untuk kita semua. Amin. Dan untuk kemerdekaan, karena ini kemerdekaan jadi tidak berhenti sampai di sini saja. Karena kemerdekaan itu kita sebagai generasi muda pada umumnya dan juga sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah kita harus tetap bergerak, berjuang untuk mewarnai sehingga bisa tercipta baldatun thayyibatun warabun. Amin. Kami Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Malang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan Bina selanjutnya. Salam santun, salam damai, nakama, excellent. Terima kasih Yonda sudah mengikuti Bincang NA kali ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share konten kami agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang. Sampai jumpa di Bincang NA selanjutnya. Assalamualaikum.